Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini saya sendiri perkenalkan, nama saya Ibu Ruliartawan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jemberana. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya ingin berbagi diseminasi pada Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu mengikuti diseminasi pada hari ini. Nah, mari belajar bersama dan berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Satiema. Konsep kunci budaya positif. Nah, pada materi budaya positif pada hari ini ada yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Terus yang berikutnya yaitu disiplin positif. Nah, terus yang ketiga yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya yang keempat itu ada motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keempat yang keenam ada D16. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, lanjut ke yang pertama, ini pembahasannya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan didukung oleh lingkungan belajar yang nyaman, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang berikutnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini memiliki arti kata disiplin, yaitu bermakna melakukan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini pada realita kenyataan kita di sekolah sebagai guru, sering kita kata disiplin itu anak-anak menjadi sesuatu yang ditakuti seperti itu, mendapatkan kepatuhan, ketidaknyamanan. Pada saat kita menerangkan tentang disiplin, anak-anak cenderung seperti itu, tidak nyaman. Mari kita ubah budaya-budaya seperti itu dengan materi-materi yang lagi sebentar kita bahas bersama. Nah, yang berikutnya itu bentuk disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, ancaman, dan hukuman. Ini bentuk disiplin positif. Tanpa adanya, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Nah, ini tanpa adanya sungkan, ancaman, dan hukuman. Nah, lagi sebentar bagaimana penerapannya. Nah, lagi sebentar ada materi. Nah, yang berikutnya terkait dengan disiplin positif juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan
intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang berasal dari diri anak-anak tersebut, bukan dari luar. Nah, ini sangat penting kita tanamkan pada anak-anak. Tanaman konsep seperti ini pada intrinsik dirinya sendiri itu bisa kita terapkan di sekolah. Nah, yang berikutnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia yaitu ada kebutuhan bertahan hidup. Yang berikutnya cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Nah, cinta dan kasih sayang ini bukan hanya kita memiliki pasangan. Kalau tidak sama-sama cinta, kan tidak mungkin tumbuh rasa kasih sayang. Nah, sama halnya dengan bapak ibu di sekolah dengan anak-anak juga menerapkan cinta dan kasih sayang dalam artian positif. Kebutuhan untuk diterima. Nah, yang berikutnya yaitu penguasaan, kemampuan atas kemampuan. Yang berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, yang terakhir ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini ada pertanyaan pemantik terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pertanyaan pemantiknya bisa Bapak Ibu lihat pada layar nih. Pertanyaan pemantiknya ini yaitu Ibu Ayu, guru wali kelas 2 di SD Maju Jaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Rehan. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Rehan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ayu, Bapak Ibu guru nih menghadapi situasi seperti Ibu Ayu ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa rasa Rehan melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu bisa menyimak dulu pertanyaan pemantik yang ada. Nah, lagi sebentar bagaimana cara pemecahannya terkait dengan ini 5 kebutuhan dasar. Kaitannya ini, ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ini saya kaitkan dengan pertanyaan pemantik yang ada. Silakan Bapak Ibu bisa didiskusikan atau dijawab. Dipikir dulu alasannya, jawabannya seperti apa. Nah, lagi sebentar kalau sudah ada jawaban, bisa Bapak Ibu raise hand, angkat tangan. Silakan didiskusikan terkait dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Sering Bapak Ibu menemukan kasus-kasus di sekolah. Bagaimana cara memecahkan masalah yang ada dan bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut tanpa adanya suatu hukuman atau paksaan. Nah, ini terkait dengan guru kelas 2, kelas 6. Lagi sebentar apa yang saya katakan tadi, Bapak Ibu kalau sudah bisa menemukan solusi dari pertanyaan pemantik ini, silakan angkat. Ya Bapak Ibu, bagaimana bisa dilanjutkan?
Bisa deh. Nah, terkait dengan pertanyaan pemantik ini, coba dari Bapak Ibu Guru, bagaimana cara penjelasannya? Ini silakan Pak Komang. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mencoba untuk terima kasih atas waktunya. Saya Nyoman Widi Adianto. Dalam permasalahan yang Bapak sampaikan itu, saya simak yang pertama bahwa raihan itu kayaknya butuh makanan. Jadi istilahnya, istilah kasarnya dia mungkin merasa kelaparan sehingga dia bisa merebut dan mengambil paksa makanan dari teman yang lain. Itu yang pertama kasusnya. Nah, dalam hal ini saya sebagai guru, akhirnya saya mungkin bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang pertama memanggil anak tersebut, memanggil raihan. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh dia tersebut apakah sudah mencerminkan sifat yang positif atau tidak, karena merebut makanan dari teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di sini saya akan berusaha meyakinkan pada rekan bahwa ketika kamu merasa lapar, lebih baik kamu minta dengan baik dan tidak boleh atau jangan berebut makanan secara paksa atau makanan dari teman secara paksa. Nah, kemudian setelah itu saya kembali mengkonfirmasi kepada rekan apakah rekan sanggup melakukan tindakan yang tidak berebut makanan atau tindakan apa yang mungkin rekan lakukan kalau rekan nanti merasa lapar atau bagaimana, apakah mau merebut makanan yang lain atau meminta dengan secara dalam hal ini mungkin alasan rekan melakukan itu mungkin dia merasa kelaparan atau uang bukannya tidak cukup sehingga pada saat lapar dia tidak bisa belanja, jadi tindakannya berebut makanan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya dari Pak Komang. Tadi sudah luar biasa sekali bagaimana pemecahan masalahnya jika memiliki kasus seperti itu. Kita yang pertama itu mendekati rekan dan meminta menanyakan langsung pada rekan apa kebutuhannya. Dan berikutnya yaitu dengan rekan ngomong secara memberitahu temannya untuk meminta dengan halus bagaimana kalau tidak memiliki makanan dengan teman ngomong secara halus. Terima kasih Pak Komang. Nah, untuk yang berikutnya apalagi ada mungkin terkait dengan apa ini 50-an dasar kaitannya. Sudah dari Bapak Komang. Bapak Ibu guru yang lain jika memiliki jawaban terkait dengan pemecahan masalah, pertanyaan pemantik, yang persilahkan. Silakan Pak Gede. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada yang IDA Gede Luarana akan melanjutkan jawaban dari Pak Komang Adi terkait dengan pertanyaan pemantik yang dikeluarkan oleh Pak Guru. Tadi terus sekali Pak Komang memanggil siswa tersebut dan diajak berdiskusi bersama apa permasalahan yang telah dilakukan. Jika murid tersebut sudah dipanggil dan belum juga ada perubahan, tentunya di sini akan dilanjutkan pemanggilan orang tua. Nah, apakah di rumahnya ada permasalahan-permasalahan supaya kita sebagai guru mengetahui permasalahan tersebut, mengapa si Rehan seperti hiduplah seperti itu. Oke, sekian pertanyaannya. Oke, terima kasih luar biasa sekali dari Pak Gede terkait dengan pertanyaan pemantik. Harapannya cara penyelesaiannya luar biasa, yaitu menambahkan yaitu dengan cara memanggil orang tua. Bagaimana penyebabnya, bagaimana kasusnya kok bisa seperti ini. Itu sudah ini ada beberapa versi itu sudah semuanya bisa diterima. Dan terus yang berikutnya jika ada Bapak Ibu yang bisa memberikan solusi lain silakan. Silakan Bu Dewi.
Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Eka Ida Sari. Saya akan menambahkan jawaban dari Pak Komandan Pak Gede. Dalam hal yang sama saya akan memanggil siswa dalam kasus tersebut. Apabila jawaban Rehan ketika saya tanya, dia itu mengalami kelaparan dan tidak dibekali oleh orang tuanya dan tidak dibawakan bekal makanan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Rehan itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Baik, terima kasih. Nah, ini jawaban dari Ibu Dewi terkait dengan solusi pertanyaan pembanding ini, yaitu 5 kebutuhan dasar itu ada yang dijawab tadi sama Bu Dewi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana bisa Rehan bertahan di sekolah dengan apa? Intinya itu meminta supaya tidak minta makanan. Nah, ini bertahan hidup karena dia merasa kelaparan, mungkin seperti itu. Dia makanya meminta makanan kepada Tuhan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang dimaksud oleh Dewi. Itulah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita sebagai guru memiliki bermacam-macam solusi terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah, terkait permasalahan yang ada pada anak. Terima kasih Bu Dewi jawabannya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain jika ada memiliki jawaban atau solusi terkait dengan pertanyaan tematik yang ada, saya persilakan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu dari. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Kasiri akan menambahkan jawaban. Solusinya cari tahu dulu penyebab kenapa Rehan melakukan hal seperti itu. Apabila Rehan menjawab bahwa alasannya mengambil bekal teman karena dia merasa senang temannya menjadi perhatian dia, dan ketika temannya melaporkan tindakannya ke guru dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rehan adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Mungkin kurang perhatian di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Bapak, solusi dari Bapak Ibu Dali terkait dengan pertanyaan seperti ini, yaitu kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Dengan pertanyaan pematik itu yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ini terkait dengan kurangnya kasih sayang terkait dengan anak ini Rehan, kaitannya dengan orang tua yang ada di rumah. Mungkin dia merasa kurang kasih sayang orang tua memberikan kasih sayang pada Rehan. Nah, sehingga muncul sebuah kasus yang ada di sekolah. Nah, mungkin sama dengan Bapak Gede, Pak Gede tadi memberikan solusinya seperti itu. Nah, ini terkait dengan cinta dan kasih sayang. Nah, terkait dengan pertanyaan yang ada di sini, mungkin ada Bapak Ibu yang lain terkait dengan, ya silakan Ibu datangi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Setiani Prana Dewi. Jadi terkait solusi dari rekan-rekan tadi sudah bagus sekali. Jadi kita melakukan pendekatan secara langsung terlebih dahulu. Jadi jika Rehan menjawab, Rehan merasa bosan akan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Jadi bisa jadi si Rehan ini merasa bosan akan bekal makanannya. Terkait kebutuhan yang ingin dicapai Rehan itu, Rehan berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan memilih bekal apa hari ini, bekal apa yang ingin dia bawa. Jadi Rehan hanya berusaha untuk
memenuhi kebutuhan akan kebebasan pilihan jika Rehan menjawab merasa bosan. Sekian Pak Putu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu belum ingin jawaban solusi yang sudah diberikan terkait dengan pertanyaan pembantu ini. Ya, terima kasih Bu. Kira nangis sudah tadi memberikan solusinya seperti apa, yaitu terkait dengan apa? Kebebasan. Kebebasan, nah ini kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, terkait dengan solusinya tadi dari Bu Ratna, yaitu bisa anak tersebut hari itu bisa memilih jenis makanan apa, terkait dengan bekal dari rumah mungkin seperti apa, dan di sekolah memilih makanan seperti apa. Nah inilah ya 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah ada solusi-solusi begitu banyak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada memiliki solusi. Saya persilakan. Ya Pak Putu Budi, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang akan saya lakukan mengenai kasus Rehan, bila Rehan menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Terima kasih, luar biasa jawabannya itu. Terima kasih Pak Budi. Solusi yang diberikan yaitu kebebasan, kesenangan, kesenangan yang dimaksud, jawaban kebutuhan akan kesenangan. Nah ini kesenangan yang dimaksud di sini dari solusi yang ditawarkan dari Bapak Budi, kesenangan terkait dengan makanan yang dibawa Rehan. Nah ini kesenangan ini bervariasi terkait dengan apa yang disukai oleh anak-anak. Nah ini khususnya pada Rehan. Nah pada Rehan ini seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah ini yang kasusnya seperti ini, dengan memaksa teman sering sekali. Nah solusi apa yang kita bisa berikan? Tadi sudah Bapak Ibu guru memberikan solusi yang sungguh sangat luar biasa, yaitu terkait dengan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini anak-anak perlu pendekatan-pendekatan seperti ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya kita saja memiliki 5 kebutuhan dasar manusia sebagai guru, anak-anak juga penting memiliki 5 kebutuhan, mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia seperti itu. Nah, terutama di sekolah, mungkin di sekolah Bapak Ibu, di rumah juga di sini juga Bapak Ibu sudah mengetahui juga anak-anak di rumah itu sebagai contoh kasus. Di rumah anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang, terus di sekolah ternyata itulah karakternya itu sulit sekali berubah. Contohnya apa? Datang ke sekolah tidak tepat waktu. Setelah ditanya, saya sendiri sebagai wali kelas 6 khususnya, setelah ditanya apa rasanya datang terlambat, terus alasannya itu tidak ada yang membangunkan. Kita sharing bersama. Mungkin Bapak Ibu memiliki kasus-kasus yang lain, namun kita pecahkan bersama. Nah terus setelah saya dalami permasalahannya apa, ternyata orang tuanya itu broken, ini broken. Orang tuanya itu tidak ada di rumah. Orang tuanya itu yang satu bekerja di luar kota, yang bapak, yang ibu sudah pisah. Nah ini sangat disayangkan sekali anak menjadi korban seperti ini. Kurangnya kasih sayang. Ini menyangkut semuanya jadinya. Setelah dipikir dan diberikan solusi,
terhadap 5 kebutuhan dasar yang ada pada anak terkait dengan kasus tadi. Itu saya sangat menyayangkan sekali orang tua itu meninggalkan anak di rumah bersama dengan kakek dan neneknya. Nah, kakek dan nenek juga kan tidak semaksimal mungkin memberikan kasih sayang pada cucunya. Kakek dan nenek ini juga memiliki kesibukan tersendiri. Ini contoh kasus yang dia temui pada anak kelas 6, sering terlambat datang ke sekolah, terus pakaiannya sering tidak lengkap, terus juga membawa bekal kurang. Ini sungguh sangat kasihan. Mungkin ada beberapa anak dari kelas-kelas yang lain, dari bapak ibu yang lain memiliki kasus seperti ini. Nah inilah nantinya terkait dengan budaya positif, 5 kebutuhan dasar manusia nanti terkait dengan ini supaya bapak ibu harus bisa menerapkannya seperti ini. Ini harapan. Lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia dan pertanyaan pemantik yang sudah bapak ibu jawab dengan solusinya masing-masing. Lanjut yang berikutnya, ini terkait dengan penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tadi sudah pertanyaan pemantik dan secara penjelasannya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah tadi bapak ibu memberikan solusi secara tidak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah tadi dalam kasus rekan yang pertanyaan pemantik itu, apabila jawaban rekan ketika ditanya oleh Ibu Ayu ialah ada yang lapar dan orang tuanya tidak membawakan yang bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh rekan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah inilah penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup. Nah yang berikutnya yaitu cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah ini pengertiannya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Nah, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah ini yang biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah ini yang perlu digarisbawahi kita di sekolah sebagai bapak ibu guru. Bagaimana kita bisa disayangi, kita menyayangi siswa, yaitu biasanya mereka belajar dengan suka pada gurunya. Ini menjadi garis besar, suka pada gurunya. Suka dalam artian apa? Cinta dan kasih sayang. Memang anak-anak itu merindukan gurunya di sekolah. Bahkan ada anak yang ingin cepat-cepat masuk sekolah karena rindu dengan gurunya yang ada di sekolah. Itu ada anak-anak yang seperti itu. Nah, dia berkata-kata di rumah,
ada penyampaian dari orang tua, kapan masuk sekolah. Nah ini pada saat libur biasanya. Mungkin Bapak Ibu yang lain mengalami seperti itu, sudah tidak sabar sekolah. Kenapa kok tidak sabar? Sudah ingin atau kangen ingin bertemu dengan ibu guru di sekolah. Nah itu ada rasa ingin disayangi oleh ibu selain orang tuanya di rumah. Nah ini yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita di sekolah bisa antar siswa dan guru itu saling menerima. Bukan saling membenci. Itu sudah budaya yang tidak etis lah. Nah ini terkait dengan kasus yang tadi juga. Dalam kasus di atas, Rehan yang tadi itu, apabila Rehan menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rehan adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah ini terkait dengan pertanyaan pengantin yang sudah Bapak Ibu berikan solusi. Nah seperti inilah solusi yang akan diberikan. Nah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya. Nah terus yang berikutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini yang berikutnya, yang kedua. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Rehan adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini kekuasaan. Ini kekuasaan ini ingin Rehan itu berusaha pada teman-temannya itu berkuasa. Dan dalam kasus di atas, Rehan ini adalah merasa hebat dengan teman-temannya yang lain. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, terus yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kedua, nah ini terkait dengan pertanyaan teman tadi, bila jawaban Rehan dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Nah, ini bosan, ya, karena ibunya selalu bawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah ini sangat menarik ya, ketika anak-anak terutama pastinya ingin mencoba berbagai jenis makanan terutama. Namanya juga anak pasti ingin coba-coba. Nah kalau monoton memberikan makanan pada anak, terutama anak kita di rumah, pasti anak itu kan bosan. Nah terus di sekolah menemukan makanan yang lain
temennya membawa makanan yang lain, pasti dia ingin coba. Nah inilah kita sebagai mulai lagi kita sebagai orang tua, sebagai guru yang memiliki kebebasan pada anak untuk memilih makanan apa yang suka, sama juga dengan di pelajaran. Memberikan kebebasan sesuai dengan merdeka belajar. Anak itu harus merdeka. Terus yang berikutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah ini kesenangan yang dimaksud di sini, yaitu anak-anak itu harus senang bermain. Namanya aja usia anak, usia dini, belum dewasa. Anak-anak itu suka bermain dan tertawa. Kita perlu mengevaluasi jika ada anak yang duduk termenung dan tidak ingin bermain dengan teman-temannya. Jika nanti Bapak Ibu menemui anak seperti itu, makanya anak tersebut perlu dijajaki, ditanya permasalahannya apa. Kalau ada anak yang ngomong sendiri, itu perlu dipertanyakan seperti itu. Terus yang berikutnya terkait dengan kasus tadi Rehan, bila Rehan jawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja, dan iseng saja dengan benar, dan yang menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah ini kesenangan yang maksud di sini adalah Rehan ingin mengetahui bagaimana teman-temannya itu jika diambil makanannya itu perasaannya atau ekspresinya seperti apa. Nah itu yang terkait dengan pertanyaan kembali yang tadi. Nah ini yang berikutnya yaitu 3 motivasi perilaku. Nah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Ini 3 motivasi perilaku. Yang pertama, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal di luar. Itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini terkait dengan motivasi ini. Nah, ini muncul pertanyaan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau siswa, kita minta nomor dari siswa atau mereka bertanya apa yang akan terjadi apa saya tidak melakukannya. Nah ini 3 motivasi yang pertama. Yang pertama. Nah inilah yang dimaksud. Jika nanti menemukan anak dengan pertanyaan munculnya pertanyaan seperti ini, jadi yang paling bawah. Nah itu yang berikutnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, memiliki pertanyaan yang apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan
mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal, di luar dari motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, ini sering terjadinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, istilahnya itu adalah ingin mendapatkan upah terkait dengan apa yang sudah mereka kita suruh. Nah, contohnya itu coba anak kelas 2 misalnya. Nah, Agus coba tolong carikan bapak buku yang ada di depan. Nah, dia jawab, mau dapat hadiah apa? Hadiah apa yang lagi sudah saya kasih? Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dengan ini karakter masing-masing anak itu berbeda-beda mestinya. Tentunya berbeda-beda. Nah, ini tergantung kita menyikapi bagaimana anak tersebut berkata-kata seperti apa, mengeluarkan kalimat seperti apa, dan kita berikan motivasi. Nah, terus yang berikutnya, yang terakhir, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasinya bersifat eksternal. Nah, ini pertanyaan yang penting, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seolah-olah pertanyaannya ini menantang, ya. Apa yang terjadi? Nah, ini kita berikan motivasi pada anak jika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini oleh anak. Oke. Nah, terus yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Dan tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tujuan yang pertama. Nah, ini yang berikutnya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Nah, ini hukuman. Yang pertama yaitu hukuman menyakitkan. Menyakitkan itu apa? Nah, kalau kita bersekolah dulu diberikan hukuman yang menyakitkan. Menyakitkan itu apa? Bisa guru membawa penggaris, bisa guru itu dengan tangannya memberikan hukuman. Nah, ini menyakitkan. Nah, tidak nyaman. Nah, tidak nyaman, siswa kalau tidak nyaman sekolah, kalau diberikan hukuman tentunya
tidak ada semangat untuk belajar. Nah, terus ada merasa takut. Nah, kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, memberikan hukuman secara fisik, otomatis siswa tersebut akan merasa takut kepada gurunya. Otomatis siswa tersebut tidak merasa termotivasi untuk datang ke sekolah, ketakutan ya nih. Nah, terus yang berikutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, jika ada terjadi suatu permasalahan yang ada di sekolah, siswa itu pasti akan menyembunyikan apa yang terjadi atau mempunyai masalah yang ada pada dirinya. Takut dia memberikan suatu kesalahan nanti kepada gurunya. Nah, terus murid akan menjadi rendah diri. Nah, rendah diri ini tidak yakin pada dirinya sendiri, bahwa padahal anak tersebut bisa untuk menjadi menjadi tugas upacara, menjadi ketua kelas, takut ya. Nah, terus yang berikutnya adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini jika kita memberikan penghargaan pada siswa, yaitu penghargaan dalam artian apa? Kita memberikan lomba-lomba, memberikan setiap hari nilai-nilai dengan penghargaan. Memberikan misalnya apa? Penghargaan pada siswa boneka. Terus setiap hari itu diberikan pada siswa, nah siswa kepala yang lain itu merasa tidak dihargai juga. Nah, penghargaan yang maksud adalah tidak efektif, merusak hubungan, bersifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini makanya kita di Kurikulum Merdeka menghukum dengan sistem ranking ini tidak ada lagi memberikan ranking pada siswa, sehingga siswa yang tidak memiliki mendapatkan ranking itu merasa sama dengan siswa yang lain. Padahal ada anak-anak yang cerdas. Nah, ini kita bisa tidak memberikan ranking tersebut pada siswa yang mampu. Itu maksudnya. Nah, konsekuensi atau tanggung jawab. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Nah, penguatan jangka pendek ini yang pada siswa perlu kita berikan bagaimana terkait dengan konsekuensi. Yang berikutnya perlu monitoring berkelanjutan. Nah, umpamanya ada masalah dengan siswa, kita perlu monitoring, baik monitoring di sekolah maupun lanjutannya itu di rumah. Bagaimana sih masalahnya seperti apa? Nah, kita perlu monitoring. Nah, stimulus respon ini kita memberikan stimulus pada siswa dan responnya bagaimana setelah kita pendekatan. Nah, terus yang berikutnya, murid menghormati peraturan. Nah, ini murid menghormati peraturan yang maksud yaitu, nah, di sekolah ini kan ada peraturan yang dibuat oleh sekolah. Terus yang berikutnya di bawahnya ada yang dibuat oleh kelas masing-masing, yaitu menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti lagi sebentar dibahas. Yang berikutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini konsekuensi untuk tanggung jawab. Yang berikutnya itu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk berperilaku. Nah, ini restitusi yang dimaksud di sini yaitu menggunakan segitiga restitusi. Dan nanti Pak Ibu bisa mencobanya yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Pokoknya siswa itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, yaitu makan di dalam kelas bawahnya. Nah, siswa itu murid itu bertanggung jawab terhadap perilakunya, ditanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Nah, terus yang berikutnya fokus pada pemecahan permasalahan jangka panjang. Nah, jika suatu permasalahan itu ada pada siswa, kita memberikan solusinya itu, pemecahannya itu dengan jangka panjang, jangan jangka pendek. Nah, ini berkelanjutan sifatnya. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Ini terkait dengan anak-anak di sekolah biasanya pada saat jam pelajaran maupun jam istirahat, kita tanamkan pada anak itu bisa saling menghargai. Nah,
Nah, terus yang berikutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, bagaimana anak-anak bisa memegang kontrol pada dirinya masing-masing. Kalau berbuat salah misalnya apa? Membuang sampah sembarangan, oh ini salah. Nah, ini anak tersebut bisa mengontrol dirinya dengan baik. Nah, terus yang berikutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi yang ada, yang sudah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak, murid bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan, bukan mengulang lagi kesalahan yang sudah pernah dia lakukan. Seperti itu. Nah, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Bagaimana hubungan kalau anak memiliki kesalahan, umpamanya kita sebagai guru, itu kita harus memperbaiki kesalahan, jangan menghakimi anak yang memiliki kesalahan. Nah, terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, kita menawarkan sesuatu atau solusi yang tepat kepada anak. Yang berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, menuntun anak jika memiliki kesalahan, menuntun bagaimana anak tersebut sadar dengan kesalahan yang sudah diberikan, yang sudah mereka anak tersebut lakukan. Yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, karakter anak-anak kan berbeda-beda, fokuskan pada karakter anak. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, inilah ciri-ciri dari restitusi. Nah, perbedaan. Contoh kasus yang sering tidak mengerjakan tugas. Nah, yang pertama ini hukuman. Guru menghukum siswa berdiri di depan 10 menit kalau memberikan hukuman. Terus konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada saat istirahat atau dikerjakan dengan soal lebih banyak. Ini hukuman, ini konsekuensi. Nah, sekarang ini yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas sangat penting ini untuk diterapkan di kelas masing-masing, atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Nah, tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Bagaimana keyakinan kelas, apa yang sudah dilakukan. Nah, terus yang berikutnya, guru marah dan murid merasa takut, lingkungan. Terus konsekuensi, guru tegas dan siswa mematuhi peraturan. Restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, inilah dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau bisa Bapak Ibu nih kita terapkan di sekolah, yaitu dengan menggunakan cara restitusi. Kalau kita pada saat kita masuk SD dulu memang beda dengan sekarang. Kalau dulu ini lebih sering itu pada apa? Hukuman. Ya, pada hukuman yang sudah diberikan pada guru, sehingga murid itu merasa takut untuk datang ke sekolah. Nah, ini konsekuensi yang sudah diberikan, ini lebih apa daripada hukuman. Nah, ini restitusi yang lebih kita terapkan sekarang di sekolah ini. Nah, terus 5 posisi kontrol. Menurut Dean Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. 5 posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, contoh kasus, seperti yang sudah Bapak Ibu dengarkan tadi, bagaimana 5 posisi kontrol yang sudah ada di depan, yaitu terkait dengan 5 posisi kontrol ini. Pertanyaan pemantiknya nih, yaitu ada penghukum,
suatu saat teman monitor pemantau dan manajer. Nah, ini contoh kasusnya yaitu ini Bapak Ibu bisa lihat deh, adik yang 8 hari di sekolah, ibu guru dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Nah, ini marah sekali ibu gurunya ya, dan jadi menunjuk-nunjuk, luar biasa sekali marahnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, seperti ibunya selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan pada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Coba, refleksikan diri sebagai seorang guru jika memiliki kasus seperti ini. Ya, ini sering terjadi bahkan di sekolah maupun di kelas masing-masing. Murid sering terlambat sehingga emosi kita menjadi memuncak seperti itu. Nah, ini terlambat lagi. Nah, ini tanyakan pada diri Anda bagaimana. Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, jika di bukunya itu marah-marah seperti ini, kalau bisa Bapak Ibu jangan. Murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, itu ancamannya. Seperti itu bisa nanti terjadi jika marah-marah pada siswa dan berkata-kata dengan menunjuk-nunjuk dengan mata melotot seperti itu. Ya, kemungkinan ini motor dan mobil Bapak Ibu bisa tergores. Nah, ini contoh kasus. Coba Nah, ini penghukum. Nah, penghukum dari contoh kasus tersebut. Nah, ini ada penghukum. Nah, penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat, silakan Pak Komo berikan speaking. Supaya Bapak Ibu yang lain termotivasi untuk mengikuti kegiatan diseminasi seperti ini. Pak Komo silakan speakingnya. Silakan. Biar ngantuk. Baik, terima kasih untuk di Perdana. Tadi saya sempat karena saya sampaikan kita sedikit. Oke, mungkin saya sedikit saja mengingat untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Speakingnya adalah Berdiri apa dulu? boleh santai aja. Relax. Oke, speakingnya adalah kata kuncinya adalah jangan pernah melupakan orang ketiga. Ya, jangan pernah mungkin semua punya mantan, masa lalu dan lain sebagainya. Itu kata kunci. Jangan pernah melupakan orang ketiga. Oke. Perhatikan kata kuncinya, jangan pernah lupa sama orang ketiga. Saya sebut nama. Orang pertama adalah Budi. Orang kedua adalah Iwan. Orang ketiga adalah. Diberikan contoh dulu Bapak. Kata kuncinya jangan pernah lupa orang ketiga. Itu saja kata kuncinya. Jangan pernah lupa orang ketiga. Orang pertama Budi. Orang kedua Iwan. Orang ketiga kira siapa? Orang ketiga Agus. Betul sekali. Lalu Bapak Pak Yogi. Selanjutnya teman-teman orang bisa
saya dulu jawab. Ya, dari sekali. Orang pertama adalah Yono, orang kedua adalah Susan, orang ketiga adalah ya, keterangan bukan itu apa namanya? Baby. Ya, kenapa saya mau bilang itu? Karena kuncinya adalah orang ketiga. Kalau misalkan orang pertama adalah Yono, orang kedua adalah Susan, terus orang ketiga siapa? Iwan. Salah, karena Bapak Lurah merupakan kata orang ketiga. Ya, tangan dulu Pak. Oke, tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih Pak Komang sudah memberikan briefing yang luar biasa untuk meningkatkan. Oke, sudah meningkatkan konsentrasi kita dan ada penjelasan sedikit. Oke, untuk otak kita bersama supaya tambah semangat lagi. Oke, mengikuti diseminasi hari ini. Oke, lanjut Bapak Ibu, yang berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini adalah suara keras, halus, sedih. Bahasa tubuh merasa pada anak nesu. Nah ini contohnya. Adik, kamu ingin bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Bagaimana coba Bapak Ibu? Bagaimana perasaan kalau ditegur dengan pembuat rasa bersalah seperti ini? Adik, kamu ini bagaimana ya? Ada rasa nada suara keras, halus, sedih. Bagaimana perasaan bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Coba siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini dengan kata-kata yang suaranya itu memelas, halus, sedih? Bagaimana kira-kira perasaan murid? Hasilnya yaitu murid akan merasa bersalah. Ya, kalau kita marah-marah merotot dengan menunjuk tangan, itu murid akan merasa tidak nyaman dengan merasa dendam ya. Dan murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan bertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini membuat merasa bersalah. Dan nanti Bapak itu menyesuaikan apa yang cocok untuk siswa yang memiliki permasalahan di sekolah. Nah lanjut, nah ini teman. Teman, nada suara ramah, akrab, bercanda. Bagaimana kita mengajak siswa itu seperti teman yang ada di rumah, Bapak Ibu. Bahasa tubuh merasa merapat pada murid, mata dan senyum jelata. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Bapak bukan, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Hasilnya adalah Bapak Ibu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau kita sebagai guru berperan sebagai teman. Nah yang berikutnya ada pemantau. Nah pemantau, nada suara datar,
rasa tumbuh yang formal. Nah ini, adik paham Pak. Nah ini percakapannya ya. Nah ini percakapan yang ada di permasalahan. Nah, bagaimana hasilnya kalau pemantau? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini pemantau. Nah, ini manajer. Manajer yang dimaksud di sini adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku menekan ke murid. Nah, ini contohnya percakapannya. Nah, bagaimana hasilnya? Murid seperti ini, ya Bapak Ibu bisa baca, yaitu murid pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedang gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, inilah posisi manajer. Nah terus yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah apa belum? Sudah pastinya sudah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah ini beda. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya budaya positif. Yang berikutnya, bagaimana menunjukkan keyakinan kelas yang efektif. Nah silakan Bapak Ibu diskusikan. Ini pertanyaan pemantik yang berikutnya terhadap keyakinan kelas. Kalau sudah memiliki jawaban, silakan Bapak Ibu angkat tangan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan tersebut. Silakan Bu Kedun Suami. Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Menurut saya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri sehingga dapat membentuk budaya positif, sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Terima kasih. Terima kasih luar biasa dari Ibu Kedun Suami sudah menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa keyakinan bukan peraturan? Itu jawabannya itu karena suatu keyakinan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Nah itu mengapa keyakinan. Terima kasih untuk yang berikutnya, yang nomor 2, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif. Silakan Bapak Ibu, Bapak Putu Yogi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan pertanyaan mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu kan dibentuk, disepakati dan diyakini bersama oleh anggota kelas. Yang tentunya dijadikan acuan bersama oleh anggota kelas dalam pelaksanaan keseharian, seperti datang tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak memotong pembicaraan. Di mana keyakinan kelas itu merupakan suatu budaya positif. Jadi keyakinan kelas itu penting karena keyakinan kelas itu merupakan gerbang awal terbentuknya budaya positif. Terima kasih.
Terima kasih Pak Priyo. Ini sungguh sangat luar biasa sekali, yaitu gerbang awal menuju budaya positif. Itu kata kuncinya yang bisa kita pahami bersama. Lanjut pertanyaan yang ketiga, silakan Bapak Ibu kalau ada yang berikan tanggapan, silakan resnya. Bu, kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pertanyaan bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif, itu menurut kami mengajak siswa-siswa ke kelas itu untuk curah pendapat, mengumpulkan siswa-siswa untuk curah pendapat dan mencatat di papan tulis apa curah pendapat antara teman-teman atau masukan-masukan dari siswa tersebut, mencatat di papan tulis atau di kertas manila yang besar, itu bisa dicatat bagaimana masukannya sesuai dengan prosedur dan keyakinan untuk pembentukan kelas yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita, luar biasa sekali tanggapannya dari pertanyaan yang sudah ada, yaitu bagaimana memberikan keyakinan kelas yang efektif. Nah, kita bisa memberikan anak-anak itu kertas-kertas pada anak-anak apa yang patut ditulis. Nah, itu setelah ditulis apa yang mereka inginkan, umpamanya datang tepat waktu. Bapak Ibu guru itu tidak usah memberikan kalimat yang terlalu banyak. Cukup kalimat yang simpel saja, datang tepat waktu. Nah, di sana bisa umpamanya ingin menulis datang tepat waktu, tidak boleh terlambat terlalu banyak. Nanti biarkan saja anak itu menempel di depan pada kertas, dan nanti kita sempurnakan lagi. Nah, seperti itu keyakinan kelas. Terima kasih Bu Ita. Nah, terus yang berikutnya yaitu prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ini prosedurnya mempersilahkan murid-murid kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang belum disepakati. Nah, terus yang berikutnya mencatat semua masukan-masukan. Terus yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah. Nah, ini yang penting, gantilah kata-kata dalam bentuk negatif jadi positif. Nah, berikan kalau anak menulis apa yang ingin mereka tulis, kalimat apa yang ingin mereka tulis, berikan semua anak itu menulis, ditempel di kertas maupun di papan. Nah, nanti Bapak Ibu guru merevisi kalimat yang negatif ini menjadi positif. Jangan terlalu kalimatnya banyak-banyak, cukup dan simpel saja. Pokoknya tidak boleh makan di kelas. Nah, itu disempurnakan lagi. Kata tidak boleh disempurnakan lagi. Nah, terus yang berikutnya ada ajaran murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, contohnya itu berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa dijadikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Nah, ini maksudnya. Ini berjalan di kelas, dengarkan guru, ini bisa dijadikan satu keyakinan. Nah, ini contohnya yaitu keyakinan kelas ketika sudah disepakati bersama bisa ditempel di kelas masing-masing. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, terus yang berikutnya, nah setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menjawab ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Nah, ini bisa Bapak Ibu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini dari segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Menstabilkan identitas ini dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi
Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, terus validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, terus yang berikutnya itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini menggunakan perkataan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yaitu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, anak-anak dengan keyakinan kelas itu atas keluarga. Apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau keluarga. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, ini dari sekian materi yang sudah kita bahas bersama, dapat kita simpulkan bahwa dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya kita selaku pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga kegiatan diseminasi hari ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu sehingga dapat menunjukkan profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Salam merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah mengikuti diseminasi pada hari ini. Boleh berikan aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang duduk untuk Pak Namo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak. Siang. Nah, pada hari ini ya kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu pada tepatnya kelas 6. Ya. Kenapa keyakinan kelas ini dibuat? Nah, penting ini supaya anak-anak bisa menepati atau bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah dibuat. Nah, perlu anak-anak ketahui ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang memotivasi diri, nah, yang berasal dari diri sendiri. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut nanti anak-anak fokuskan untuk kelas 6 ini ya, dan sebentar kita membuat keyakinan kelas itu. Nah, sebelum membuat itu anak-anak ketahui dulu keyakinan kelas itu apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Coba bisa menjawab atau mengulang apa itu keyakinan kelas? Apa itu pengertian keyakinan kelas? Ya, coba Baby. Suatu keyakinan untuk memotivasi diri. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Baby. Ada lagi yang lain? Apa itu keyakinan kelas? Ya, Novita. Suatu keyakinan yang tumbuh dari diri sendiri. Suatu keyakinan yang tumbuh dari diri sendiri. Ya, betul. Nah, keyakinan kelas ini ya sesuai dengan pengertiannya yaitu sesuatu yang memotivasi untuk diri sendiri, sesuatu yang berasal dalam diri sendiri. Lalu sebentar anak-anak membuat keyakinan kelas itu dengan kesepakatan bersama. Anak-anak semuanya ikut membuat, menulis, dan anak-anak dari sebentar
Bapak bagikan ini ya. Not ini. Kita tulis di sini. Nah sekarang Bapak akan bagikan not ini pada anak-anak. Silahkan ditulis lagi sebentar. Keyakinan kelas apa yang anak-anak inginkan. Ya silahkan ditulis. Semua anak Bapak bagikan seperti apa yang anak inginkan. Ya. Bagaimana anak? Sudah selesai membuat keyakinan kelas? Sudah. Yang menurut anak-anak yakini? Sudah. Kalau sudah, nah sekarang anak-anak bisa menempelnya di papan. Ya, bergiliran menempelnya. Nah silakan mulai dari kelompok satu. Tempel di depan. Yang di sini tempel. Tempel di sini ya. Di sini bawah. Ya, sini bawah. Di sini bawah. Ya. Di situ. Ini. Ya silakan semua yang di depan. Maju di depannya, di sini tempelnya. Di sini. Nah, silakan lagi. Ini yang harus kita gunakan. Sini ya. Keempat silakan maju. Ditempel di sini ya. Keempatnya. Sini. Nah, bagaimana tadi anak-anak sudah membuat
keyakinan kelas masing-masing semua. Ya. Nah di sini ada menjaga kebersihan kelas. Ada yang mau seperti itu? Ada. Ya. Saling tolong-menolong? Ada. Terus apa? Menjaga ketertiban kelas? Ada. Terus apa lagi? Datang tepat waktu? Ada. Nah ini juga ada. Pada saat kesusahan mendengarkan penjelasan guru. Nah ini, ya, ini kurang tepat. Nah Bapak memperbaiki sekarang kalimat-kalimat yang negatif, nah menjadi kalimat positif. Nah ini contohnya sudah ada. Tidak boleh berada di dalam kelas pada saat jam istirahat. Ini namanya tidak boleh. Ada kata tidak boleh namanya kalimat negatif. Ya tidak baik. Ya sekarang dirubah menjadi apa? Tidak boleh bercanda dalam kelas. Dirubah menjadi apa? Menjaga ketertiban kelas. Setuju apa tidak? Setuju. Nah, menjaga ketertiban kelas. Setuju? Setuju. Nah, terus tadi ada kalimat tidak boleh makan di kelas. Ada apa tidak? Ada. Nah, ini diganti dengan apa? Tidak boleh itu kalimat negatif. Menjadi kalimat positif menjadi apa? Menjaga kebersihan kelas. Setuju apa tidak? Setuju. Baru dua. Ya. Yang ketiga sekarang. Tadi Bapak lihat ada membantu teman pada saat kesusahan. Nah itu kalimatnya kurang apa masih negatif. Ya. Nah sekarang diisi dengan apa? Saling tolong menolong. Bagaimana? Setuju apa tidak? Setuju. Nah tadi ada juga buat saling tolong menolong. Ya, jadi kalimat positif. Nah yang baru tiga. Ada lagi tadi Bapak lihat tidak boleh bercanda di dalam kelas. Itu kalimat negatif. Ada kata tidak boleh. Ya. Diganti dengan apa? Menjaga ketertiban kelas. Ya. Diulang diganti dengan apa? Menjaga ketertiban kelas. Setuju apa tidak? Setuju. Baru 4. Ya. Nah, terus yang berikutnya bertanggung jawab melaksanakan apa pada saat melaksanakan piket harus bersih. Nah, ini kalimat negatif. Ya, kalimat positifnya apa? Bertanggung jawab melaksanakan piket. Ya, setuju apa tidak seperti itu? Setuju. Ada berapa kesepakatan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, disepakati dan direvisi oleh Bapak? Ada berapa? 4 atau 5? 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Ada 5. Ada 5 keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama apa? Apa saja? Siapa yang bisa? Ya, kita. Yang keras. Menjaga kebersihan kelas. Terus. Bersikap sopan terhadap sesama. Terus. Saling tolong menolong. Terus. Menjaga ketertiban kelas. Terus. Bertanggung jawab melaksanakan piket. Nah itu. Yang lain dengar? Yang lain dengar? Ada berapa keyakinan kelas yang disepakati bersama? 5. Dari 5 keyakinan kelas ini nanti anak-anak yakini diri sendiri ya. Tidak boleh melanggar. Nah, nanti kalau melanggar akan merasa apa? Melanggar diri sendiri. Nah, karena yang berubah itu semua anak. Bisa dipahami? Bisa. Sekali lagi ada apa Bapak? Setelah membuat keyakinan kelas ini ada 5 tadi ya. Nanti anak-anak harapan Bapak tidak boleh melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan bisa dipahami sekali lagi? Bisa. Nah, jika bisa, lagi sebentar Bapak tempel keyakinan kelas di depan. Nanti anak-anak bisa lihat setiap saat. Nah kalau sudah membuat pada hari ini
membuat keyakinan kelas untuk kelas 6 Bapak tutup sampai di sini.